Roy Suryo mempermasalahkan Iriana. Roy Suryo mempermasalahkannya bahwa Iriana Jokowi menikah dengan seorang pria, bukan seorang Joko Widodo. Inilah video di mana perdebatan antara Roy Suryo dengan Rizmon Sianipar dan juga seorang anggota PSI. Roy Suryo mempermasalahkan foto pernikahan Jokowi dan menuduh Ibu Iriana menikah dengan pria lain. Dia monggo, Ya. tetapi kita sedang berbicara substansinya adalah foto kan? Ya. Foto loh, tahun 1990. Oke, satu lagi Mas. 5 tahun setelah Pak Jokowi. Ya, saya teruskan ya, karena tadi kepotong soal foto nikah itu ya, soal foto nikah itu ya. Nanti itu akan sampai meskipun kita bahas kan bisa. Foto nikah itu kelihatan, tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah. Bukan foto buku nikah, foto pernikahan. Foto pernikahan. Ya ini lain lagi Mas. Kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya, Masa sama. Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain. Fotonya aja. Perekayasa foto ini nggak Bapak kan cermat. mengatakan bahwa yang ada di foto-foto pernikahan itu kan bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan. Iya. Enggak Pak, maksudnya Tempelan itu loh, tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu. Iya. Iya, nomor itu Ya, sementara Roy Suryo masih ketakutan dan dia mengatakan akan mencabut BAP. Ya, tentu saja silahkan cabut saja. Namun demikian kan Pak Joko Widodo sudah membuat laporan dan laporan itu juga sudah di BAP dan BAP-nya tidak dicabut. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya. BAP kalau Pak Rizal bersama kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu. Tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara kawan. Itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Ya, muncul tudingan baru terhadap Jokowi soal keaslian ijazah ya. Skripsi juga dipersoalkan, tapi Jokowi siap melawan. Dan inilah beritanya, kita saksikan. Pemirsa, usai ijazah yang dilaporkan, kini lembar pengesahan skripsi UGM Presiden ke-7 Joko Widodo dipermasalahkan. Rizmon Sianipar yang mempersoalkan lembar pengesahan skripsi Jokowi mengaku telah dimintai keterangan oleh pihak Polda Metro Jaya. Setelah perjalanan panjang soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengundang polemik di ruang publik, sekarang lembar pengesahan skripsi Jokowi yang dipermasalahkan. Pakar forensik digital Rizmon Sianipar menghadiri undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, termasuk soal lembar pengesahan skripsi Jokowi. Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi ya. Gitu. Lebih lanjut, ia mengatakan dimintai jawaban seputar algoritma dan metode yang digunakannya dalam mengkaji lembar pengesahan skripsi Jokowi. Menanggapi lembar pengesahan skripsinya saat berkuliah di UGM yang dipersoalkan Rizmon, Jokowi menanggapi santai. Ia mengatakan siap untuk melayani jika memang skripsinya nanti juga dilaporkan. Itulah pernyataan Pak Joko Widodo yang menantang Rizmon Sianipar untuk melaporkannya saja. Kalau toh misalnya dituduh skripsinya adalah bermasalah alias palsu. Luar biasa Pak Joko Widodo. Ya, Roy Suryo tetap masih tidak menerima hasil laboratorium forensik dari Polda Metro Jaya terhadap ijazah Pak Joko Widodo yang telah diperhatikan di tes ya.
di laboratorium forensik, dan inilah beritanya, kita dengarkan sama-sama. Tidak berubah ya. Artinya Anda menolak hasil lapor dari Barreskrim. Tapi kalau Ya, sekarang sesuai Polda, kejujuran aja. Oke, iya, kita nggak bicara kejujuran, tapi Ya. artinya kalau Polda mau pakai hasilnya itu, Anda punya kekhawatiran tersendiri nggak? Itu pelanggaran dari KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana, ya. Karena harusnya suatu proses yang berada di institusi lain, sama-sama kepolisiannya, yang baru dalam tahap Dumas di sana, kemudian penyelidikan, tidak bisa langsung begitu saja dipakai di Polda Metro Jaya. Ya, saya kira Pak Susno juga nanti Beda akan perkara sama soalnya ya. Karena Staf Ahli Kapolri Pak Arianto juga setuju bahwa itu harus diulangi lagi nanti di Polda Metro. Jadi Tapi kan Pak Arianto bilang sebenarnya boleh saja kalau boleh, prosesnya dilalui dengan sama. Tapi ada skep, ada surat keputusan Kapolri yang juga mengharuskan itu diulang lagi. Karena apa? Alat buktinya juga meskipun sama, tapi kan belum diperiksa di Polda Metro. Jadi ijazah itu harus didatangkan lagi di Polda Metro, diperiksa lagi. Bahkan ini mungkin kalau lapor juga sudah sering mendengarkan, saya kemarin juga menyampaikan kalau itu diperiksa identifikasinya, identiknya dengan mana, terbuka aja. Kan masyarakat sudah juga menilai sekarang, sudah bisa melihat bahwa sering banget saya sampaikan pembandingnya mana-mana saja. Saya sampaikan 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Sri Multiningsih, itu jelas ditampilkan semuanya. Jadi tidak ada keraguan-keraguan lagi. Pertanyaan saya, kekhawatirannya Mas Roy, ada nggak kalau misalnya itu benar-benar terjadi, kalau tidak sesuai dengan skenario terbaik Anda, ada kekhawatiran? Saya khawatir, justru saya sayang nama baik kepolisian akan dianggap oleh masyarakat tidak transparan. Dan saya sebenarnya ingin menjaga nama besar kepolisian supaya polisi itu tetap dicintai masyarakat, tidak kemudian menjadikan hasil-hasil pooling di mana-mana orang tidak percaya. Jadi supaya polisi dicintai Berdasarkan lagi sayang masyarakat. sama polisi ya. Itulah pernyataan Roy Suryo yang masih tidak percaya kepada Puslap 4 Polri terkait daripada tindakan lapor yang menganalisa daripada ijazah Pak Joko Widodo. Roy Suryo juga mendukung kepada Purnawirawan TNI yang akan memazulkan Gibran, dan inilah pernyataan Roy Suryo terkait daripada dukungannya yang akan memazulkan Gibran. Bahwa kita harus memakzulkan yang namanya FUFAFA atau Wapres itu, ya, bahwa kita harus memakzulkan yang namanya FUFAFA atau Wapres itu poin yang sangat penting. Yang kedua, hari ini kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada gerakan aksi umat melawan ketidakadilan atau GAUMKA. Ya, itulah tadi pernyataan Roy Suryo yang mendukung untuk pemazulan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, Jokowi mengaku siap melayani apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar. Jokowi menantang Rismon Sianipar untuk melaporkan terkait daripada pernyataan yang meragukan daripada skripsi Pak Joko Widodo. Skripsi Jokowi dipersoalkan, Jokowi menantang kepada Rismon Sianipar untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Presiden RI ke-7 Joko Widodo tantang Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Jokowi mengaku siap melayani dengan baik. Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo menempatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun reaksi Jokowi terlihat santai saja saat awak media mengkonfirmasi Jokowi di kediamannya. Menurut Jokowi, setelah ijazah, skripsi, bisa saja hal-hal yang lain juga akan dilaporkan. Seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan bahkan sertifikat tanah rumah. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani.